Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga detik ini. Nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk hidup dan bernafas di buminya seperti saat ini. Maka sepatutnya kita harus terus bersyukur dan banyak-banyak melaksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Dialah pemuda terbaik sepanjang zaman, revolusioner terbaik, kemudian guru terbaik peradaban yang tidak ada satupun yang bisa menandingi beliau. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sedikit kisah dari sahabat di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah hendak duduk bermajelis dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sebentar lagi akan hadir seorang pemuda yang kemudian Allah jamin masuk surga. Dia adalah pemuda yang kemudian menjadi calon penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapakah dia ya Rasulullah? Para sahabat melihat ke kiri dan ke kanan, tapi juga belum menemukan siapa yang Rasulullah maksud. Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, sebentar lagi akan hadir seorang laki-laki yang kemudian dia adalah calon penduduk surga ya Allah. Kemudian tak lama kemudian muncul seorang pemuda, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Para sahabat penasaran, apa kiranya amalan yang kemudian menjadikan pemuda itu, menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjadi calon penduduk surga. Padahal para sahabat merasa para sahabat sudah melakukan amalan-amalan yang kemudian Allah perintahkan, Rasulullah contohkan. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan pemuda itu adalah calon penduduk surga? Dengan rasa penasaran, salah seorang sahabat mendekati Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya, Hai Sa'ad, apa kemudian amalan yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan engkau sebagai calon penduduk surga? Sampai sahabat itu mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas ke rumahnya, ikut bermalam di sana dan melihat apa kiranya amalan yang kemudian menjadikan saat ini spesial yang dikatakan sebagai calon penghuni surga. Nah, salah seorang sahabat itu melihat tidak ada amalan yang spesial dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua amalan yang dia lakukan juga dilakukan oleh para sahabat. Sholat, berzikir, tilawah, semua amalan itu juga dilakukan oleh para sahabat. Lantas, kemudian salah seorang sahabat itu bertanya langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, hai Fulan, apa amalan yang kemudian Rasulullah mengatakan kamu adalah calon penghuni surga? Padahal aku lihat semua yang kau lakukan juga kami lakukan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu merasa bingung. Apa ya? Aku sholat seperti kalian sholat, aku sholat sebagaimana Rasulullah contohkan sholat. Dan pemuda itu atau Sa'ad teringat, oh iya, mungkin yang dimaksud Rasulullah adalah amalan yang saya lakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, Sa'ad bin Abi Waqqas atau pemuda itu melakukan hal yang kemudian mungkin tidak dilakukan oleh para sahabat, yaitu dia memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah, mensucikan dirinya, memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti hatinya, kemudian membersihkan benar-benar hatinya, dibersihkan sebelum tidur, jadi dia bisa tidur dalam keadaan yang bersih dan tidak ada dengki sama sekali kepada orang lain. Nah, mungkin itulah amalan yang kemudian menjadikan saya sebagai calon penduduk surga, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang bisa kita petik dari sini? Yaitu, ayo, apalagi di bulan suci Ramadan, hilangkan rasa iri, dengki dari hati kita semua. Maafkan kesalahan orang-orang yang kemudian
pernah menyakiti kita, mungkin lisan dia tidak sengaja menyakiti kita, maka dimaafkan. Sebelum kita tidur, ayo sama-sama kita murojaah. Ya Allah, saya memaafkan kesalahan saudara saya. Ya Allah, saya memaafkan kesalahan sahabat saya. Ya Allah, saya maafkan dia karena Engkau ya Allah. Mari sama-sama agar kita tidur dalam keadaan bersih hatinya, dan hidup kita juga menjadi bahagia, lega. Hidup kita tidak terbebani oleh kesalahan-kesalahan orang lain dan menumpuk menjadi pemberat dosa-dosa kita, perusak hati kita. Karena jika hati terus-terus diisi dengan hal-hal yang tidak baik atau keburukan-keburukan orang lain diisi di hati kita, maka hati akan menjadi rusak. Hati ini akan dipenuhi dengan kebencian, maka hati ini akan rusak. Sebagaimana dalam tubuhmu ada segumpal daging. Segumpal daging itu apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Nah, itu yang dimaksud dari hati. Apabila hatimu baik, maka baiklah seluruh tubuhmu. Apabila hatimu itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Semua ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang ada di sini, bahwa memaafkan adalah hal terbaik. Memaafkan juga bisa mendatangkan banyak-banyak pahala bagi kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, saling memaafkan. Maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.